saya Siti Hanifah dengan NIM 120210018 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Andreas Owen Hotman Denggolan dari TPB 20 Prodi Teknik Lautan dengan NIM 1203014. Perkenalkan, nama saya Aryan Wirayuda S dengan NIM 120210039 dari Prodi Teknik Sipil. Semut adalah serangga yang termasuk ke dalam suku Formicidae yang terdiri dari 12.500 jenis spesies. Bagian tubuh pada semut terdiri dari kepala, badan dan juga 3 pasang kaki, atau yang lebih dikenal dengan hexapoda. Semut juga memiliki antena di atas kepalanya yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi dan sekaligus berkomunikasi dengan semut yang lain. Semut berkembang biak dengan cara yang unik. Seperti yang kita ketahui, dalam koloni semut terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas pekerja, kemudian kelas tentara, pejantan, dan ratu. Untuk berkembang biak, biasanya kelas pejantan yang akan bertugas sebagai pembuat keturunan kepada sang ratu, yang merupakan tempat pembiakan sel telur menjadi anakan. Semut termasuk ke dalam hewan dengan metamorfosis sempurna, yang dimulai dengan melewati tahap larva, pupa, hingga menjadi semut dewasa. Namun, pada tahap larva, semut akan sangat rentan terhadap lingkungannya. Hal ini dikarenakan semut tidak memiliki kaki pada tahap itu, sehingga dia akan kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Pada tahap memasuki masa dewasa, barulah semut akan bertugas untuk menggali dan bekerja pada sarang dan mencari makanannya. Sebagian besar semut termasuk hewan omnivora, di mana mereka mendapatkan energi dari tumbuhan dan juga hewan di sekitar mereka. Seekor semut mampu makan sekitar 30% dari berat tubuhnya dalam jumlah yang lumayan banyak, yaitu sekitar 4,5 pon setiap harinya. Mereka mencerna makanan dengan pencernaan atas, yang terdiri dari rongga mulut, faring menuju kerongkongan, kemudian menuju tembolok, dan berakhir pada proventriculus. Walaupun semut memiliki badan dengan ukuran yang sangat kecil, namun semut sangatlah kuat, bahkan bisa membawa antara 10 hingga 50 kali berat badannya. Hal ini dikarenakan bagian pada semut, terutama pada otot semut, mempunyai area penampang yang relatif lebih besar dibandingkan dengan hewan lainnya. Dengan kemampuan inilah, mereka dapat membawa makanan menuju sarangnya. Semut merupakan hewan yang tidak mempunyai paru-paru. Mereka bernafas dan menghirup oksigen melalui spiral yang merupakan serangkaian lubang yang terletak di sisi tubuhnya, yang menghubungkan jaringan tabung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuhnya. Semut beradaptasi pada lingkungannya tidak secara sendiri-sendiri. Mereka hidup secara berkoloni atau sosial, melindungi satu sama lain, membentuk satu kesatuan. Maka tak heran, sarang-sarang pada semut dibangun secara teratur dan kokoh baik dari gangguan predator ataupun cuaca yang ekstrim. Yang selanjutnya adalah cicak. Seperti yang kita tahu, cicak termasuk ke dalam kelas reptilia atau klasis. Cicak termasuk hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Tubuh cicak memiliki tekstur yang bergaris dengan kulit yang tidak begitu tebal. Cicak pada bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala atau caput, bagian truncus, dan ekor atau cauda. Ukuran dari tubuh cicak kurang lebih hanya sekitar 10 cm saja, dengan jarak kepala lebih panjang daripada jarak mata ke lubang telinganya. Cicak yang merupakan termasuk salah satu dari keluarga reptilia berkembang biak secara ovipar atau secara bertelur, di mana setelah menetas, cicak kecil akan tumbuh menjadi cicak dewasa. Cicak yang kecil tadi, ketika dia menetas, memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk bisa menjadi cicak dewasa dan mampu untuk bereproduksi. Cicak betina biasanya akan mengeluarkan 2 atau lebih telur dalam sekali masa kehamilan. Telur ini membutuhkan waktu sekitar 40-60 hari untuk menetas, dan masa hidup dari mereka itu hanya sekitar rata-rata 10 tahun. Cicak biasanya memangsa serangga-serangga kecil yang bertebarangan seperti lalat, rayap,
dan lain-lain. Cicak akan memanjat melalui bidang-bidang untuk akan mencari mangsanya. Hal ini dikarenakan pada struktur jari-jari kakinya terdapat banyak lipatan kecil pada kulit yang mengandung banyak sekali serat, atau yang biasa disebut dengan satai. Setelah sampai di atas, cicak tadi akan segera menangkap mangsanya menggunakan lidah yang elastis yang sudah dilengkapi lendir yang sangat lengket. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, mangsa-mangsa tadi tidak akan sempat untuk melarikan diri. Yang selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa cicak memiliki kemampuan yang sangat terkenal, yaitu autotomi, di mana ketika ia terancam musuhnya, ia akan melepaskan ekornya secara sengaja untuk meloloskan dan melindungi dirinya dari serangan musuh. Hal ini dikarenakan cicak memiliki modula spinalis. Kemudian, ekor tadi akan kembali meregenerasi dalam waktu 1 bulan. Kembali ke topik sebelumnya, ketika dia melepaskan ekornya, dia setelah merasa aman, cicak tersebut akan kembali ke tempat di mana ia melepaskan ekor tersebut dan akan memakan ekor tersebut. Selanjutnya, cicak merupakan hewan yang berdarah dingin, yang artinya akan senang berada pada daerah yang hangat. Hal ini dikarenakan variabel suhu tubuh biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan di sekitar cicak. Maka dari itu tak heran kita sering menemui cicak merayap pada dinding yang terkena sinar matahari. Ini dikarenakan ia tertarik dengan cahaya yang menghangatkan tubuhnya. Dan yang terakhir, cicak akan merespon lingkungannya dengan mencium bau yang ada di sekitarnya dengan cara mencicipi udara di sekitar mereka. Oleh karena itu, kita seringkali melihat cicak menjulurkan lidah mereka sesekali keluar. Hewan yang selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar termasuk ke dalam ordo Chiptera. Hewan ini memiliki kedua kaki di depan yang berkembang menjadi sayap. Struktur pada sayap kelelawar terbilang unik. Hal ini dikarenakan sayap pada kelelawar terbuat dari kulit tipis yang membentang dari tangan sampai kakinya. Ukuran bentangan sayap pada kelelawar ini berkisar di antara 1.700 mm dengan bobot antara 10 sampai 1.500 gram. Kelelawar adalah salah satunya di antara semua mamalia yang dapat terbang. Kelelawar melakukan perkawinan secara generatif. Dalam proses reproduksinya, kelelawar jantan akan melakukan sebuah perilaku yang disebut dengan cunnilingus, di mana organ reproduksi kelelawar jantan akan merangsang dan melumasi organ reproduksi dari kelelawar betina. Proses ini biasanya terjadi sekitar 50 detik, yang kemudian dilanjutkan dengan proses kopulasi selama 10-20 detik. Kelelawar yang merupakan hewan jenis mamalia, baik kelelawar hasil perkawinan ketika lahir dari induknya akan memasuki masa merawat dan menyusui. Bagi kelelawar induk, ini merupakan masa yang sangat sulit dikarenakan induknya harus terbang mencari makanan untuk bayi-bayi kelelawar tersebut. Ketika anak kelelawar lahir, mereka belum mempunyai sayap. Bayi ini akan bisa mandiri pada mulai usia 6 minggu sampai 4 bulan. Dan ketika bayi beranjak muda, mereka sudah bisa terbang, akan tetapi tetap berada di dekat induknya untuk mencari sebuah perlindungan yang lebih aman. Kelelawar dalam ordonya terbagi lagi ke dalam beberapa jenis spesies, sesuai apa yang dimakannya. Di antaranya adalah yang mengonsumsi serangga, pemakan buah, pemakan nektar, karnivora, dan pengisap darah. Namun, 70% dari cicak mengonsumsi serangga dan sebagian besar berperan sebagai pengendalian hama alami. Kelelawar mempunyai posisi tidur yang unik, yaitu tidur dengan posisi badan terbalik. Kelelawar juga memiliki sistem ekolokasi atau sonar untuk mengeluarkan suara ultrasonik yang mampu mendeteksi benda yang ada di depannya di tengah suasana malam yang minim cahaya. Kelelawar merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari dan tidur pada siang hari. Pada saat bertebarangan di malam hari, kelelawar akan sangat mudah menemukan jalan di depannya dikarenakan
kelelawar mengeluarkan frekuensi bernada tinggi yang dipancarkannya ke arah depannya dan kemudian akan diterimanya lagi, sehingga itu akan menjadi data-data yang bisa digunakan untuk dia melanjutkan perjalanannya. Dan yang terakhir, kelelawar merupakan termasuk hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Maka dari itu, kita sering melihat kebanyakan dari mereka tinggal pada tempat yang tertutup dari luar atau dengan kelembapan yang tinggi seperti pada goa. Ayam termasuk dalam kelompok hewan unggas. Tubuhnya ditutupi bulu, memiliki 2 kaki dan 2 sayap yang tidak bisa digunakan untuk terbang, serta jalu pada ayam jantan. Ayam juga memiliki paru-paru untuk bernafas. Ayam termasuk hewan ovipar atau berkembang biak dengan bertelur. Ayam berkembang biak melalui perkawinan antara ayam jantan dan ayam betina. Hasil perkawinan tersebut menghasilkan telur yang harus dirami selama 21 hari. Ayam sekali bertelur bisa mencapai 12 telur. Perkembangan ayam dimulai dari 3 hari setelah menetas, yaitu tumbuh bulu pada tubuh ayam. Biasanya, anak ayam jantan memiliki bulu berbentuk seperti jarum dan teksturnya kasar, sedangkan anak ayam betina biasanya memiliki bulu yang terbuka dan melebar. Pertumbuhan ayam tidak mengalami perubahan secara signifikan, hanya perubahan ukuran tubuh saja. Dan ayam siap bereproduksi berkisar pada usia 7-8 bulan. Ayam menggunakan paruhnya untuk makan, dan makanan tersebut lalu disalurkan ke tembolok yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, dan melunakkan makanan karena ayam tidak memiliki gigi sejati pada mulutnya. Ayam termasuk hewan unggas yang cerdas karena ayam bisa bernavigasi alias menentukan arah dengan bantuan matahari. Ayam juga bisa melihat sinar UV. Ayam memakan biji-bijian karena ayam membutuhkan makanan dan minuman untuk diolah menjadi energi untuk beraktivitas kembali. Ayam memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 bagian tidak sempurna, fungsinya untuk berjalan dan mengorek tanah untuk mencari makanan. Hewan ini juga memiliki paruh yang pendek, juga kuat untuk mempermudah memakan biji-bijian. Kupu-kupu mempunyai struktur tubuh atau anatomi yang sama antara kanan dan kiri, memiliki 2 pasang sayap, 2 pasang kaki panjang, dan 1 pasang kaki pendek. Kupu-kupu memiliki metamorfosis paling sempurna. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlah keturunannya dipengaruhi oleh iklim. Apabila di daerah tropis, kupu-kupu mampu bertelur lebih dari sekali dalam 1 tahun. Tumbuh kembang kupu-kupu berawal dari telur lalu berubah menjadi ulat. Pada fase ini mereka hanya memakan daun. Selanjutnya, ulat akan membungkus diri atau biasa kita sebut kepompong. Lalu dari kepompong menjadi kupu-kupu muda hingga berhasil menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa diketahui hanya mampu hidup selama 2-4 minggu. Kupu-kupu memakan nektar bunga karena mereka membutuhkan makanan dan minuman untuk diolah menjadi energi untuk beraktivitas. Sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos, sehingga semakin tua kupu-kupu, sayapnya akan nampak transparannya. Kupu-kupu memiliki 2 antena yang berada di kepala. Ujung antena kupu-kupu sedikit membulat, yang berfungsi untuk mencium bau nektar bunga dan menjaga keseimbangan. Kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap, yang digunakan untuk menghisap madu atau nektar sebagai sumber makanannya. Kupu-kupu mencicipi suatu makanan dengan kakinya, karena pada kaki kupu-kupu terdapat reseptor rasa untuk membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya.